lalu media yang digunakan apa itu harus tertuang di RPP-nya. Kenapa? Karena di model yang teman-teman pilih nanti akan tertuang di kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran di-actionkan oleh kita itu sesuai tidak, gitu ya, jangan sampai tidak sesuai teman-teman. Ya. Lalu interaksi guru dan peserta didik. Di sini juga WN akan bisa melihat interaksi teman-teman di kelas itu seperti apa dan bagaimana, gitu ya. Jadi Bu Elin sebenarnya teman ada di kelas itu banyak banget masukan ke Bu Elin. Ada dari beberapa yang teman-teman lakukan tuh Bu Elin sendiri, iya ya. Kalau coba saya juga. Lalu yang berikutnya di dalam itu harus satu paket dengan tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajarannya X, maka penilaiannya juga jangan sampai seperti itu, gitu ya. Dan ini mau seperti apa sesuai dengan kita berada di kelas hari ini. Nah, seperti itu. Lalu pengelolaan disiplin suasana belajar dan nantinya ada refleksi dan tindak lanjut. Aplikasi guru menunjukkan kesiapan mengajar dan penguasaan materi. Di dalam mengajar, teman-teman alhamdulillah sudah sesuai dengan apa ya, misalnya Pak Aris mengajarkan PJOK waktu itu oh yang 6. Kalau itu Pak Taufik yang Pak Taufik kebugaran ya, lalu Pak Henry gitu kan kemarin juga. Nah itu sudah, kalau lihat sudah sesuai lah dengan diri sendiri dan juga Pak Taufik. Nah demikian juga teman-teman yang lain. Dan penilaian itu sering terlupakan oleh teman-teman. Jangan ini didik ya, kita itu harus menyampaikan ya seperti apa asesmennya, jangan lupa. Terus karena dalam memberikan refleksi belajar di akhir pembelajaran ini sering terlewat karena ya refleksi itu penting banget. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa apa yang kita obrolkan bersama anak-anak itu didengar mereka, dipahami mereka. Nah itu ya, apalagi bisa sampai mengaplikasikannya. Itu gunanya refleksi. Jadi jangan sampai nanti teman-teman alasannya iya Bu nggak ada karena waktunya kurang. Bukan menyalahkan eksternal kalau kayak begitu ya. Itu malah kurang baik kalau seperti itu hasilnya. Kita tidak boleh menyalahkan manajemen waktu itu dengan sangat baik. Terus yang berikutnya, asesmen formatif belum sepenuhnya waktu seperti itu ya. Lalu variasi metode pembelajaran masih di siswa. Nah ini yang masih belum maksimal memang Bu Eri lihat ya, karena diferensiasinya banyak belum terlihat maupun di action di kelasnya, gitu ya. Hanya ada beberapa yang sudah terlihat, gitu ya, dari misal kalau rank 1 sampai 10 itu belum sampai separuhnya teman-teman ya. Bu Eri lihat tuh untuk variasi metode pembelajaran itu menyesuaikan karakter siswa, hanya beberapa orang saja. Nah ini yang masih di semester berikutnya teman-teman bisa memperbaiki dari apa-apa yang sudah jadi masukan dari nggak masalah juga memberikan masukan. Nah balik konstruktif. Jadi prinsip umpan balik itu nanti fokus kepada perilakunya, jangan sekali-sekali kita kepada pribadi anak tersebut. Apa Bu Elin juga sama, pada perilaku teman-teman. Bu Elin tidak fokus kepada pribadi teman-teman. Lalu berdasarkan data bukan asumsi. Ini berlaku dua arah ya, teman-teman ke peserta didik dan Bu Elin kepada teman-teman. Lalu disampaikan dengan solusi teman-teman, gitu ya. Jangan sampai teman-teman menyampaikan bisa memberikan misalnya memberikan kabar kepada siswa begini-begini, tapi solusinya juga tidak diberikan. Nah, Bu Elin juga berupaya begitu. Ketika Bu Elin melihat ada sesuatu yang perlu disarankan, maka Bu Elin juga siap dengan saran kira-kira solusinya seperti apa, gitu ya. Kalau teman-teman bisa terima alhamdulillah, kalau enggak mari kita bareng-bareng juga cari solusinya, gitu ya. Lalu yang berikut nih contoh ya, di sini
Kesempatan siswa menyimpulkan pelajaran untuk memperkuat pemahaman mereka. Refleksi itu langsung teman-teman sendiri yang membuat simpulannya, siswanya. Itu salah satu trik tadi kata Bu Elin. Oh iya, berarti ada siswa nih yang memahami apa yang saya sampaikan di hari ini, gitu ya. Kalau waktunya cukup bisa ambil beberapa siswa. Kalau tidak, ya biasanya hanya seorang yang bisa kita jadikan patokan, ya. Yang lanjut, yang Bu Elin sarankan kepada teman-teman bisa mengikuti workshop atau pelatihan inovasi pembelajaran. Kalau ada yang luring dimanapun bisa ikut, silahkan. Kalau enggak yang online juga kan ada yang gratis, ada yang berbayar ya teman-teman ya. Jangan tidak pernah mengikuti, walaupun sekarang di PMM sudah tidak ada aplikasi sertifikat, tapi nggak apa-apa untuk untuk meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri kita, ya. Jadi jangan sampai nggak pernah ada pelatihan ataupun workshop yang bisa saya ikutin, nggak ada undangan. Kalau kita nggak dapat undangan, kita cari sebenarnya banyak, gitu ya. Dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu banyak yang bisa dilakukan dengan online, jadi terbiasa kita itu, seperti itu. Lalu melakukan kolaborasi antar guru, nah lesson study itu ya. Nah coba nih lesson study ini Bu Elin ingin datang dari teman-teman sendiri sebenarnya, ya, karena kebutuhan, bukan karena menggugurkan tugas atau kewajiban, gitu ya. Karena Bu Elin sendiri ketika mendapatkan pelatihan lesson study di Bandung selama 10 hari ya, ketika itu Bu Elin terapkan dengan teman-teman, itu luar biasa manfaatnya buat Bu Elin, gitu ya. Jadi Bu Elin terbantu banget ketika mengajar, ada teman juga yang mengawasi proses pembelajaran, gitu ya. Kadang-kadang jadi Bu Elin nanti ketika refleksi, Bu Elin akan bertanya, tadi gimana? Karena udah deket banget gitu ya. Jadi gini, tadi gimana gue ngajarnya? Suara gue kedengeran gak ya sampai ke belakang gitu. Karena teman-teman anak-anak itu sering bilang suara Bu Elin kekecilan, gak kedengeran, katanya begitu. Ada yang protes gitu, Bu suaranya kecil banget sih Bu, gitu. Ya, jadi kadang-kadang Bu Elin sering jalan sampai ke belakang. Karena ketika Bu Elin mengajar di SMP 12 teman-teman, itu SMP 12 itu kelas besar, satu kelas 48 orang. Iya, 48 orang full, ya, satu kelasnya. Nah, jadi suara Bu Elin tuh sering tidak terdengar oleh anak yang di belakang. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya sering ke belakang. Nah, itu teman bisa, Bu Elin nggak kedengeran suaranya kita di belakang. Nah, jadi kan masukan. Ya, demikian gitu ya. Atau nanti teman itu bilang, Bu Elin coba diperhatikan dari si A, gitu. Nah, ketika itu tuh dia banyak ini, gitu. Nah, kemarin nanti Bu Elin ketika pelajaran observasi Pak Eko. Nah, observasi Pak Eko tuh pendidikan kompleks. ternyata ada anak yang asik main HP. Pak Eko-nya mungkin nggak fokus karena Bu Elin Pak Eko itu belajarnya di luar, anak-anak berkelompok di sini, berkelompok di sini. Nah, gitu ya. Kalau misalnya dengan lesson study itu akan terbantu konsekuensinya. Jadi jangan sampai nanti ketika anak itu main HP. Jadi harusnya bikin perjanjian di awal, gitu ya. Ketika tidak ada perjanjian apa-apa, anak main HP, ternyata membuka yang lain, gitu ya. Pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020. Salam Kompol 19. Tidak mau menegur anak itu, biarkan aja dilihat aja. Nah, sebagai observer ketika itu. Terus menerapkan formatif berbasis refleksi siswa. Iya. Jadi sebaiknya asesmen itu sesuai dengan apa yang siswa dapatkan ketika kita mengajarkan sesuatu, gitu ya. Kayak tadi tuh refleksi yang dilakukan Pak Pata itu menarik banget. Tadi Belin suka banget, gitu ya. Coba Bu. Pak Pata ya, tadi masih refleksi kelompok soalnya. Coba kalau di video keren banget, gitu ya. Berikutnya. Teman-teman persiapkan naskah yang
hal-hal menarik yang membuat siswa tuh jadi senang di kelas, sok deh gitu ya, bagi teman-teman nanti supaya nanti pas pelajaran Bu Eka anak-anak juga senang gitu ya. Kemarin pas observasi Bu Eka tuh anak-anak itu diferensiasinya dapat banget pelajaran Bu Eka. Pak Eko juga sama gitu, mungkin karena seni kali ya, anak memang kelihatannya ketika memilih apa yang dia suka tuh kelihatan banget ya, gambar-gambarnya tuh hasilnya luar biasa gitu ya. Nah, berkebutuhan di sini ya, berkebutuhan khusus. Lanjut Bu Mel, tulus dari hati yang paling dalam banget nih sama teman-teman. Bu Erin mengucapkan terima kasih. Pasti teman-teman sudah bekerja keras untuk menyiapkan observasi kemarin ya. Bu Erin percaya dengan kolaborasi dan komitmen mutu pembelajaran di SMP Negeri 19 insya Allah akan meningkat gitu ya. Jadi guru hebat itu bukan yang sempurna tuh teman-teman ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi guru yang terus belajar ya, sehingga bisa memperbaiki diri kita. Seperti tentang evaluasi observasi kerja, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Demikian Kompel pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2022. Terima kasih. Salam Kompel 19. Bu Yani bilang teman-teman nilai observasi bagus, kemudian tapi kehadirannya enggak. Jadi gini ya Bu Yani ataupun teman-teman yang punya pemikiran yang sama. Observasi ya, itu. Observasi itu cara mengajar. Tetap harus dilakukan. Kalau misalnya Bu Yani ngomong begini, mohon maaf banget kalau teman-teman tersinggung. Ya, jadi gini. Bisa aja kan ketika diobservasi itu teman-teman memang udah nyiapin ingin tampil yang terbaik, bener kan Bu Yani? Betul. Nah jadi Bu Erin pun akan objektif pada saat teman-teman observasi. Tapi teman-teman sebenarnya harapannya Bu Erin apa coba? Itu Bu Erin ya, karena nanti yang bisa apa yang jadi patokan itu adalah nanti ketika kalau Bu Erin bertanya ke anak didik, peserta didik maksudnya gitu ya, bisa aja Bu Erin ngecek. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap Bu Erin nggak tahu ya, teman-teman yang sering terlambat ke kelas, nggak ini itu ada Erin, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi tidak akan apa? Tidak akan salah Bu Yani. Maksudnya antara observasi saat itu dengan kehadiran itu nanti akan akan saling, oh Bu Erin nggak lihat nih, nah gitu enggak ya, tetap itu berbeda kalau kehadiran lebih kepada disiplin nanti. Tapi kalau observasi itu sebenarnya lebih kepada tadi ya, Bu Erin bisa melihat proses pembelajaran yang dilakukan teman-teman kepada peserta didik itu sesuai tidak dengan perencanaan teman-teman gitu loh, gitu ya. Atau sebaliknya, justru dari apa yang Bu Erin lihat itu Bu Erin sendiri yang dapat masukan. Nanti Bu Erin akan bisa bercerita sama Bu Eka, saya masuk ke kelas ini begini gitu ya. Emang kayak apa sih Bu? Karena kalau untuk urusan kayak gitu ya, masa sih kayak apa? Saya juga bingung. Nah gitu ya. Jadi sedikit berbeda hasil akhirnya nantinya. Jadi jangan sampai seperti yang tadi Bu Erin bilang, Bu Erin nggak mau karena Bu Erin mau masuk, berarti kalau besok-besok bisa aja kan kita ubah ya Mel ya, nggak usah terjadwal, suka-sukanya Bu Erin aja nanti masuk ke kelas mana. Actionnya itu karena ingin dilihat oleh Bu Erin atau siapa lah, bukan Bu Erin, nanti siapa tahu kepala sekolah di sini siapa gitu kan? Atau pengawas seperti itu, karena nanti itu bisa apa ya, dengan mudah nantinya anak-anak juga akan tahu kok, nggak akan ketukar teman-teman ya.
guru yang nantinya dirindukan siswa dengan yang tidak, yang dimana kalau kita nggak hadir mereka surak, aduh jangan seneng gitu, jangan sampai kalau kita nggak hadir anak-anak seneng, nggak hadir anak-anak itu protes gitu loh. Bu Eva kenapa sih kok nggak hadir, nggak masuk kelas kita misalnya begitu. Nah, emang iya begitu Bu Eva, karena seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Jadi kalau itu kedisiplinan nantinya, karena ada untuk kedisiplinan